Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di HN Entertain, pesannya informasi, ilmu pengetahuan, dan juga hiburan. Seperti biasanya, saya kembali kepada kalian semuanya, tentunya dengan segudang spoiler film yang akan mengisi waktu luang kalian. Pada kali ini kita akan melanjutkan spoiler film dari film Catch Me If You Can, sebuah film yang menceritakan tentang bocil kematian yang dapat menipu tidak hanya FBI dan Amerika, tetapi bahkan beberapa negara di Eropa. Dan kisah ini berdasarkan kisah nyata. Langsung saja kita mulai part 2 dari serial spoiler film Catch Me If You Can. Frank datang ke rumah sakit untuk mencari informasi tentang Lance Abelporn. Frank memanfaatkan seorang suster yang bernama Brenda yang baru saja dimarahi oleh atasannya untuk mendapatkan informasi yang dia ingin tahu. Karisma Frank membuat Brenda memberitahu informasi lebih banyak dari apa yang Frank tanyakan. Setelah itu, Frank memutuskan untuk berhenti menjadi pilot dan beralih menjadi dokter. Dia memalsukan seluruh ijazahnya untuk mendapatkan ijazah untuk bekerja di rumah sakit, berpura-pura menjadi lulusan kedokteran Harvard dengan prestasi yang luar biasa. Frank dengan mudah diterima sebagai kepala dokter bagian anak-anak di Rumah Sakit Umum Georgia. Untuk itu, dia mulai mempelajari segala hal menjadi dokter dari rekaman video, buku-buku, dan apapun yang bisa dia gunakan untuk belajar. Singkat cerita, terjadi hubungan romansa antara Frank dan Brenda. Saat keduanya menikmati waktu berdua di ruang kerja Frank, panggilan darurat dari UGD memanggilnya. Setelah dihampiri, ternyata ada pasien seorang anak yang mengalami patah tulang kaki karena terjatuh dari sepeda. Frank yang melihatnya langsung merasa mual dan dengan pintarnya mengalihkan semua penanganan pasien kepada dokter yang lain. Di tempat lain, Carl datang ke rumah ayah Frank untuk menanyakan keberadaan anaknya. Meski mengetahui perbuatan yang dilakukan anaknya, ayah Frank tetap tidak suka orang lain menyebut anaknya sebagai kriminal. Ayah Frank mengatakan dia tidak akan pernah menyerahkan anaknya. Ketika Carl akan meninggalkan nomor telepon, tak sengaja dia melihat surat dari Frank yang dikirim pada ayahnya tergeletak. Diam-diam Carl pun mencatat alamat yang tertera di surat itu, kemudian menghubungi agen FBI yang lain untuk memeriksa ke tempat tersebut. Ketika FBI sudah sampai di apartemen Frank, ternyata dia sudah berada di rumah Brenda di New Orleans. Tetapi FBI menemukan identitas baru yang digunakan Frank dari ijazah palsunya yang dipajang di kamarnya. Karena ayah Brenda seorang pengacara, Frank berpura-pura pernah menjadi seorang pengacara selama 1 tahun sebelum menjadi dokter. Orang tua Brenda tentu sangat terkesan dan tidak ragu lagi untuk menerima Frank sebagai calon suami Brenda. Frank ingin mengikuti ujian pengacara dan berhasil menjadi asisten jaksa untuk negara bagian Louisiana. Tidak semudah itu. Frank lulus karena untuk ujian, dia harus belajar bagaimana cara menjadi pengacara yang tidak pernah dia pelajari sebelumnya. Frank kembali menemui ayahnya setelah sekian lama untuk memberikan undangan pesta pertunangannya. Lagi-lagi, Frank hanyalah seorang anak yang menganggap perpisahan orang tuanya disebabkan oleh uang. Dia meminta ayahnya untuk mengambil hati ibunya lagi dari pesta pernikahannya. Ayah Frank akhirnya beritahu jika ibunya sudah menikah dengan teman ayahnya yang bernama Jack Burners. Kenyataan tersebut membuat Frank kecewa. Saat itu juga dia ingin berhenti melakukan kejahatan dan hidup kembali dengan normal. Namun ayahnya berkata bahwa Frank tidak akan berhenti. Dia justru bangga anaknya telah membuat FBI merasa ketakutan. Sepulang menemui ayahnya, Frank menelpon Carl. Dia mengucapkan selamat Natal dan meminta Carl untuk berhenti mengejarnya karena dia berniat untuk berhenti dan akan segera menikah. Tapi Carl menolaknya. Mengingat kerugian yang ditimbulkan dari kejahatan Frank sudah mencapai $4 juta. Kemudian Carl menyuruh timnya untuk mengumpulkan berita pengumuman pertunangan dengan nama Connors. Tibalah di hari pesta pertunangan mereka yang dibuat dalam nuansa putih. Carl datang menemui ayah Brenda dan mengatakan bahwa calon menantunya adalah seorang buronan FBI. Frank sudah mengetahui keberadaan Carl di pesta dan segera memberitahu Brenda jika mereka harus segera pergi dari sana. Merasa tak ingin membohongi Brenda. Frank memberitahu semua tentang siapa dia sebenarnya. Kemudian sebelum dirinya pergi lewat jendela, Frank meyakinkan Brenda untuk datang di bandara Miami 2 hari lagi, tepat jam 10 pagi. Dan mereka berdua akan pergi bersama untuk memulai hidup baru di suatu tempat. 2 hari kemudian,
Frank pergi ke bandara Miami dengan mobilnya untuk merebut Brenda. Namun sayang, Brenda tidak benar-benar sendirian. Banyak sekali agen FBI tersebar di sekitar Brenda yang siap menyekapnya kapanpun. Terpaksa dia meninggalkan Brenda begitu saja. Kemudian dia membuat sebuah pertemuan di universitas untuk sebuah program pelatihan awal kapal penerbangan pramugari Pan Amerika yang dia buat. Melalui kunjungan universitas tersebut, Frank mendapatkan 8 gadis cantik yang akan menemaninya berjalan selama di bandara seperti pilot yang dia lihat pertama kali. 8 gadis tersebut nyatanya mampu menarik seluruh perhatian siapapun yang mereka lewati sehingga Frank bisa bersembunyi di antara mereka. Kemudian ia mendapatkan informasi bahwa ada pria yang mengenakan seragam Pan Amerika duduk di sebuah mobil putih. Mereka pikir itu adalah Frank. Ketika dihampiri, orang itu hanyalah seorang supir taksi yang dibayar untuk memakai seragam dan menyebut nama Harry T. Restaurant dari nama Kelly Henry T. Tentu, Carl tahu itu semua perbuatan Frank. Saat itu juga sebuah pesawat terlihat sudah lepas landas dari bandara yang Carl yakini Frank ada di dalamnya. 7 bulan kemudian, FBI telah mengumpulkan cek buatan Frank dari berbagai tempat. Bank-bank tidak tahu apa yang terjadi sampai akhirnya cek tersebut sampai di tempat sesuai kode cek dan tidak dapat diuangkan. Tidak ada juga laporan penipuan karena Frank berhasil membuat cek asli sendiri dengan sangat sempurna. Sampai maskapai pun tidak dapat membedakan cek tersebut. Ternyata hanya beberapa negara saja yang mencetak kertas tersebut, di antaranya Jerman, Britania, dan Prancis. Carl pun teringat Mont Richard, kampung halaman ibu Frank di Prancis. Singkat cerita, tepat di malam Natal, Carl pergi ke Mont Richard dan berhasil menemukan Frank yang bersembunyi. Meski mereka berdua bermusuhan, namun terlihat ada chemistry lain yang terjadi di antara mereka. Carl minta Frank untuk menyerahkan diri bekerja sama dan keluar bersamanya. Carl juga memberitahu ada 2 lusin polisi Prancis yang berjaga di luar sana. Namun Frank tidak percaya dan menyuruh Carl untuk menangkapnya sendiri. Cukup lama bagi Carl untuk meyakinkan Frank bahwa yang bisa dia katakan tidaklah bohong. Carl menjelaskan bahwa orang-orang di luar sana sudah cukup merasa dipermalukan oleh perbuatan Frank yang merampok bank mereka dengan cek palsunya dengan nyaman tinggal di negara mereka. Frank akhirnya menyerahkan diri dan dibawa paksa oleh polisi Perancis. Carl berjanji akan melakukan ekstradisi untuk membawa Frank kembali ke Amerika. Setelah 1 tahun Frank ditahan di Perancis, Carl berhasil mendapatkan hak untuk membawa Frank pulang ke Amerika. Di dalam pesawat, Frank memastikan janji Carl padanya yang akan mengizinkan dia bukan ayahnya ketika mendarat. Dengan berat hati, Carl memberitahu bahwa ayah Frank telah meninggal akibat patah tulang setelah terjatuh saat mencoba mengejar kereta. Frank meminta izin ke toilet untuk muntah, tapi sampai pesawat akan segera mendarat, Frank masih belum keluar dari toilet. Ternyata dia kabur lewat lubang bersembunyi di balik kloset, kemudian keluar lewat roda pesawat saat proses pendaratan berjalan, sehingga Carl tidak bisa mengejarnya. Frank rupanya pergi ke rumah ibunya. Dari jendela dia melihat ibunya yang sudah bahagia memiliki keluarga baru dan anak baru. Namun kemudian para polisi dan juga Carl datang untuk menjemput Frank. Frank pun menyerahkan diri kembali dan dimasukkan lagi ke dalam penjara. Suatu hari, Carl menemui Frank dan bercerita tentang FBI yang sedang dibingungkan oleh kasus pemalsuan cek. Frank meminta Carl untuk menunjukkan cek palsu tersebut. Sebagai mantan pelaku penipuan cek, Frank dengan mudah mengidentifikasi setiap cek yang dia lihat. Carl pun membawa atasannya untuk melihat kemampuan yang dimiliki Frank. Atasannya cukup terkesan, kemudian menawarkan Frank bekerja untuk FBI di bawah pengawasan Carl selama sisa masa hukumannya. Di hari pertama Frank datang bekerja, seluruh mata di sana menatap tajam kepadanya. Lama-lama Frank juga merasa bosan karena sebagai satu-satunya orang yang dekat dengannya, Carl terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Di akhir pekan, Frank mengajak Carl untuk menghabiskan waktu dengannya. Namun Carl menolak karena dirinya akan pergi ke Chicago menjenguk putrinya. Akhirnya Frank memutuskan untuk kembali berpura-pura menjadi pilot. Carl mengetahui hal tersebut, namun dia tidak mencegah Frank. Dia yakin Frank akan kembali hari Senin untuk bekerja, mengingat resiko besar yang akan didapatkan Frank jika dirinya kabur. Sampai hari Senin tiba, Carl belum melihat Frank kembali bekerja. Dia mulai khawatir dan tidak fokus bekerja. Ketika Carl sedang mengecek sebuah cek, Frank tiba-tiba datang mengambil alih. Carl sedikit terkejut, namun kekhawatirannya ketika hilang setelah melihat Frank kembali. Carl masih penasaran bagaimana cara Frank lulus dari ujian Louisiana. Biasanya Frank tidak menjawab, namun kali ini Frank memberitahu jika dia tidak melakukan hal curang. Dia benar-benar lulus dengan belajar selama 2 minggu. Dari sini Carl yakin Frank memiliki kejeniusan lebih
dibanding orang rata-rata. Dan seperti itulah kisah seorang penipu yang termuda bahkan di seluruh sejarah Amerika. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.